Banjir nggak gimana Bu? Banjir. Banjir ratan masak kuduk ratan wong tunang wae. Yo. Ya ngomong enggak apa adanya, masih banjir ratan tenang wae. Hari ini materinya stroke ya Bu ya. Kenapa kok bisa stroke, ada yang tahu nggak? Darah tinggi. Apa? Darah tinggi. Terus? Benang iya. Banyak pikiran kuwi. Gejalanya seperti apa? Yang tahu gejala stroke itu kayak gimana? Anak sing ora-ora langsung anak sing saka puyeng sik kok dhewe-dhewe jalan. Kelemahan anggota gerak yang pertama bisa kanan, bisa separuh atau bisa langsung Semua total separuh badan. Yang paling jelas biasanya tuh tanda-tandanya selain pusing apa? Kira-kira Ya, menceng ya. Ngomongnya pelo. Ya, biasanya tuh nyebutin biasanya tuh nyebutin tangan kakinya geringgingan atau nggak kuatnya Simpe. lemes tanganku yang kiri, lemes tanganku yang kanan, kayak gitu. Kita sebagai orang sehat ngeceknya gampang sebenarnya, dengan salaman aja. Kalau tuh keter-keter Kuat-kuatan. Nanti biasanya kalau misalnya kalau betul itu berarti dia yang mengalami kelemahan. gada-gada aja nih. Yo. Memang yang paling sering menyebabkan itu tensi yang tinggi. Yang minum obatnya tiba-tiba berhenti. Minum obat tensi kan harus teratur itu sama ibu. Tapi minum terus. Nah, saya itu walaupun kamu diabetes, tapi nggak pernah minum obat. Siapa? Gue. Ada yang sama kayak stroke, yang sudah kelemahan, tapi kelemahan otot wajah. Namanya Bell's palsy. Sama-sama menteng, sama-sama nggak bisa memejamkan mata, sama-sama pelo. Bell's palsy biasanya itu kena virus ya Bu ya. Bisa kena virus dan bisa biasanya tuh perjalanan yang sering malam tidak pakai masker atau kipas yang sering kena luka. Nyamannya cuma luka. Kalau Bell's palsy tidak ada kelemahan anggota gerak. Nah, kalau Bell's palsy itu bisa dikatakan sembuh jika dia pengobatan rutin selama 6 bulan. Jadi di terapi listrik karena kelemahan otot wajah. Sama-sama menteng, sama-sama pelo, lidahnya miring, tapi dia nggak ada kelemahan anggota gerak. Bedanya stroke sama Bell's palsy. Bu, emang mengganggu kalau tidur itu kalau darah tinggi ya? Susah tidur itu? Iya. Kadang obat-obat darah tinggi kan bikin pipis. Nah, pipis nggih anu ibaratnya nggih. Ya salah ngoten nggih terus berarti. Tapi nek tidurnya susah. Kakean pikiran nih. Sebenarnya nggih darah tinggi nggih. Kalau darah tinggi Bu tapi susah tidur. Itu efek sampingnya yang efek samping. Minum obatnya Nggih, pagi. Niki ngene, boten nanti pagi tiap pagi. nggak ada yang minum ya. Malam napa niku nggih rematik kali kolesterol. Mungkin malamnya setelah jam makan malam sama pas mau tidur. Coba. Yang kadang kita mau tidur minum obat itu biar bereaksi dulu baru kita tidur. Coba seperti itu ya. Kena cipe dateng
tangan. Apa? Simpe katanya. Biasanya jadi pengaruh kerjaanku kayak rematik, Yang banyak terus hanya kena air terus harus kaki selalu air dingin. Ya itu resikonya, tapi ya nggak apa-apa sih selama dengan gerak pelan-pelan jadi rendam air hangat pakai garam sambil gerakkan biar nggak kaku. ya sampai. Ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Tentang stroke. Dokter saya mau ngomong dia itu penyakit stroke itu sudah 5 tahun aku minum obat terus itu apa itu kalau diberhentikan itu gimana kalau sudah nggak minum dia kena stroke itu sudah 5 tahun dok saya kontrol rutin di rumah sakit amal sehat itu kan sudah 5 Apa tahun. Ibu jamin setelah tidak minum obat bakal tidak kena? Ya itu kita kasih. Iya dulu aku pernah loh tidur kalau mau tanya dibalikan, kalau tidur itu kalau miring mau miring dimiringkan. Sekarang ya alhamdulillah saya sudah sembuh sudah, tapi ya nggak bisa normal tapi Punya bener dari mobil kopi marah termasuk. Punya kan tanggung mobil kopi marah. Kopi nak ulang. Sugesti dari Ibu. Karena Ibu udah nggak mau obat. Ya karena sugestia itu obat nggak mau. Saya sugestia itu menenangkan tuh ya udah. Nggak bisa dia. Santai. Tanggung mobil kopi seger malah. Aku yang ngomong padanya kok. Tapi Bu, darah kula niku tinggi, tapi nek penting iki mboten ngombe pil meneh kok masalah. Nggak apa-apa ini terus. Dosisnya harus dikurangi. Harusnya dalam 3 bulan itu kalau stabil, terus dosisnya dikurangi. Enggak dalam 1 minggu ya. Dalam 3 sampai 6 bulan kalau stabil 130 terus dosisnya dikurangi. Itu Ibu Senin 160, nanti Sabtu 130 itu kan belum ada 1 bulan aja nggak ada. Harusnya tetap tinggi. terus penangannya sampai tapi Sama aja. Iya, benar. Dapat 1 kali sudah. Harus setiap hari ya. Ya jelas sih Bu, tapi ya Itu efeknya enggak gejala, Mbak. enggak. Karena obat hipertensi dan obat diabetes itu menggunakan obat yang minimal sekali. Yang bikin ke ginjal itu obat-obat anti nyeri. Yang dengan sendiri. kebanyakan obat pengaruh tentukan badan sih Bu. Iya, Mbak. Tapi kok nak budak ngombe pil meneh. pengaruh badan itu. Kan kita Enggak apa-apa. Tapi pengen itu malah bahaya nanti. Kena ginjalnya kalau minumnya nggak banyak. Ya. Jadi minum air putih itu membantu sekali mengurangi
7 menit. 7 menit. Lah kita setengah 8. Saya tiga jam. Tanya dokter. Tiga pertanyaan, saya jawab lagi 3 jam. Dokter berdiri, saya bisa jawab. Udah. Nanti ada depresi yang nggak bisa jawab. Lambung masih usus, masih nanti yang lain. Berarti butuh pengaruh kebersihan ginjal. Sampai yang satunya kan serapan-serapannya nanti ada yang masuk ke ginjal, cuma tidak Karek mana? Karek mana? membersihkan ginjal. Kadang ada orang ngomong katanya obat banyak minum air kelapa muda. Ya kan Ya boleh sih, tidak semata untuk membersihkan ginjal. tapi kisah masalah sekitar buat kesehatan Penutupan nggih Bu, ada sesi gentos Bu Dokter yang tanya, nanti yang jawab dapat hadiah. Nanti yang mau jawab kapan dulu gini? Lagi ada yang tahu perbedaan stroke sama Bell's palsy? Sama Bell's palsy. Acung Rian, stroke sama Bell palsy yang mences. Ya mau dokter sama menjelaskan. Stroke sama Bell palsy. kalau stroke itu geraknya susah, kalau Bell palsy. pencung kali ngomong susah ngomong. Sama-sama mencong, cuman Bell's palsy hanya menyerang pada saraf wajah. Yeay. Setidaknya sudah menjawab. Biasanya tanda-tanda stroke itu apa aja Bu? Angkat tangan. Budi, saya jawab. Biasanya itu jam 9 tuh masih kerja. Paling tidur tuh di sini. Lingkup Pak. Lingkup Pak Prop. Pak Prop. Pertanyaannya gini Bu. Sampun.